Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jatim, jumpa lagi di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Muhammad Khairul Rijal yang akan menemani kamu pada episode kali ini. Nah Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang di dalamnya adalah menyampaikan beragam isu, program, termasuk profil dari para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah, hari ini kami bersiaran dari ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Nah, di belakang kami telah dipamerkan beberapa kitab-kitab kuno, yakni berupa turos, yang tentunya ini akan melengkapi terhadap rangkaian peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Nah, tema podcast kita pada edisi kali ini adalah turos, buku apa sih? Nah, tentu Anda penasaran kan dengan tema tersebut? Nah, Sobat Jatim, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Ibu Tiat S. Suwardi, yang tentunya akan menjelaskan tentang topik kita pada kesempatan hari ini. Mari kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Salam Ibu? Sehat, Sobat Jatim. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Kesibukannya sehat apa walafiat. Bu hari ini Bu? Hari ini tadi pagi jam 6 bersama Pak PJ Gubernur kita jalan sehat di halaman Al-Akbar. Jadi berkeliling halaman Al-Akbar ini. Wah, tentu sangat bugar sekali Bu tubuhnya hari ini Bu ya. Insya Allah sehat, Ibu, bugar harus sehat. ini ya. teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur mendisplay beberapa Ya. kitab kuno ataupun turos. Nah, tentunya kalau bagi kalangan teman-teman pesantren ataupun pendidikan agama Islam, pendidikan tinggi agama Islam, tentu istilah turos itu sudah tidak asing gitu. Tapi bagi teman-teman Gen Z Bu, tentu apa sih turos itu? Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu gitu. Oh ya, terima kasih Mas Rizal. Jadi kalau kita berbicara turos itu ialah karya sastra atau karya lainnya yang diturunkan kepada generasi muda yang berisi nilai-nilai kebaikan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai turos, naskah ulama adalah karya ulama Nusantara yang berisi nilai-nilai kebaikan mengenai pemahaman pemikiran Islam, baik terkait dengan ibadah dan lain-lainnya, yang nanti diturunkan kepada generasi muda dan juga diajarkan biasanya di pondok pesantren, pengajian dan sebagainya. Jadi seperti itu turos. Sejak kapan Bu, Pemprov itu melakukan inventarisasi terhadap turos ataupun kitab-kitab kuno itu Bu? Oh, ya. Kalau kita melihat di Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan, kita pemerintah provinsi, nasional maupun kabupaten kota itu memiliki kewenangan untuk melestarikan naskah kuno. Nah, naskah kuno itu adalah suatu naskah atau karya tulis yang berisi lebih dari 50 tahun usianya. Nah, sejak diterbitkannya undang-undang itu 2007 itu, jadi kita memiliki kewajiban. Jadi sudah cukup lama memang kita melestarikan naskah kuno termasuk turos ini. Hanya memang terkait dengan sosialisasi itu mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini. Jadi mungkin kalau saya agak panjang sedikit terkait dengan upaya pelestarian naskah kuno termasuk turos, sebagaimana undang-undang itu perjalanannya cukup panjang. Jadi pertama kita mencari naskah kuno. Jadi teman-teman itu mencari naskah kuno. Itu juga kita berkolaborasi ya, misalnya dengan Nadatul Turos, dengan masyarakat, ada di mana saja naskah kuno. Kemudian sudah itu kita mengalih media. Jadi naskah kuno itu kita alih media supaya tercatat. Karena kan banyak juga yang rusak atau mungkin masih disimpan belum rapi. Nah, selain itu yang ketiga, bila ada yang rusak, nah kita perbaiki, kita reservasi. Itu juga ada alat tersendiri, lem tersendiri, kertas tersendiri. Jadi seperti itu. Nah, sesudah dilestarikan kita membuat katalogisasi. Sesudah gitu kita mengalih aksara. Jadi aksaranya kan macam-macam, Arapegon dan sebagainya. Kita alih aksara. Sesudah gitu kita alih bahasa.
Sesudah ahli bahasa itu baru menerjemahkan, baru sesudah itu kita menganalisis substansi artinya seperti apa, baru sesudah itu kita dicetak atau mungkin dibuatkan display, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi perjalanan cukup panjang, tapi jangan khawatir masyarakat, cukup kami nanti yang bekerja bersama teman-teman yang memiliki, nanti hasilnya nanti bisa dinikmati oleh generasi muda. Karena substansinya itu luar biasa baiknya, luar biasa indahnya terkait dengan Turots itu. Ibu, selama berproses untuk mengumpulkan daripada koleksi Turos 3-4 tahun itu, sudah berapa koleksi-koleksi yang sekarang ini alih mediakan gitu ya istilahnya gitu ya? Ya. Kalau tadi 3 tahun itu mensosialisasi ya. Kalau melestarikan secara umum memang sudah 10 tahun lebih. Nah, kalau dilihat dari data itu ada sekitar 1332. 1332, banyak banget tuh ya. Ya lumayan. Walaupun kalau dari data Perpusnas itu 1055, tapi kita sudah 1332 dan itu tidak kita sendiri yang melakukan upaya pelestarian tadi. Kita berkolaborasi juga dengan masyarakat juga. Seperti tadi saya sampaikan ada Natutul Turots ya. Jadi ada sekumpulan masyarakat yang sangat paham dan konsen untuk melestarikan Turots. Kemudian juga ada masyarakat yang memiliki perpustakaan naskah kuno, termasuk kami sendiri. Jadi memang kita berkolaborasi. Dan itu juga kita mencari di berbagai kantong naskah kuno. Jadi kurang lebih ada 80 kantong naskah kuno. 80 naskah kuno yang sekarang ini kantong naskah kuno. Kurang lebih ada sekitar 80 kantong naskah kuno. Ya. Ibu cara mendapatkan bagaimana Bu teman-teman itu Bu? Kita dapatkan kebetulan itu dari museum yang ada di Lamongan. Nah, seperti itu. Jadi ya kita mencari, kita berkolaborasi. Seperti itu. Terus kemudian dari upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu kira-kira apa goal yang ingin dicapai ataupun diharapkan itu? Tentu kalau goal yang ingin kita capai tentu nilai-nilai baik dari setiap naskah kuno atau Turots ini yang bisa tersampaikan kepada masyarakat seperti itu. Kalau kita lihat ada 6.745 pesantren kurang lebih itu di tahun 2023. Jadi bisa terbayang potensi Turots yang ada di Jawa Timur. Nah, seperti apa? Nilai-nilai kebaikan yang demikian indahnya, yang demikian bagusnya itu mengapa tidak kita lestarikan? Jadi kita melestarikan tidak hanya sekedar melestarikan buku, dokumen, tidak, tapi nilai-nilai kebaikannya itu yang kita lestarikan, seperti itu. Ibu, tentu dari sekian ribu koleksi Turos gitu Bu ya, kemudian sekian ribu potensi pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, ini tentu tingkat literasi akan mempengaruhi terhadap tingkat literasi daripada masyarakat Jawa Timur gitu Bu ya. Ibu ya, melihatnya bagaimana Bu dengan tentang kondisi literasi masyarakat di Jawa Timur sendiri? Ya. Kalau kita literasi Jawa Timur, kalau untuk literasi kita dinilainya ada 2. Pertama tingkat kegemaran membaca, kedua indeks pembangunan literasi masyarakat. Alhamdulillah untuk TGM atau tingkat kegemaran membaca Jawa Timur itu berada di atas nasional sekitar 67,73. Masih di atas nasional. Demikian juga untuk indeks pengembangan literasi masyarakat juga kita masih di atas nasional. Tapi kita jangan berpuas diri gitu. Kita jangan berpuas diri. Ayo kami ingin mengajak semua masyarakat untuk ayo kita gemar membaca. Apalagi saat ini teknologi digital sudah sedemikian majunya. Disperpusip Jawa Timur juga terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi selain buku-buku secara manual, kita juga menyediakan buku digital. Mungkin Sobat Jatim bisa lihat Play Store, nanti ada The Jatim. Nah, itu kita bisa pinjam buku. Jadi sudah melek IT gitu ya? Ya, harus seperti itu. Termasuk juga Turots ini. Mungkin di sebelah sana kita lihat ada e-kios, Mas. Oke, nah, apa itu Bu? Bisa dijelaskan Bu? Jadi e-kios ini berisi tadi kita ada sekitar 1033 naskah kuno kan yang kita lestarikan alih media. Nah, kita simpan di e-kios itu. Nanti kita bisa melihat
apa saja naskah kuno, turos apa saja, itu bisa dilihat di situ. Itu bisa di apa namanya, bisa digital Bu ya? dibaca, ya digital. Jadi tidak harus kemudian datang ke arsip fisiknya yang ada di dinas Ya. perpustakaan, tapi mereka dari manapun itu masih bisa mendapatkan melihat materi itu sendiri Bu ya. Terus apa aja Bu yang dipamerkan dalam peringatan 1 Muharram di Masjid Al-Akbar ini Bu? Ya, kalau tadi kan pertama Al-Quran dari zaman Sunan Giri, kemudian Serat Yusuf tadi di zaman Sunan Derajat, kemudian Ma'rifatul Islam ini juga berusia sekitar 1700. Kemudian yang di tengah ini koleksi Al-Akbar, Al-Quran dari Masjid Al-Akbar, lebih dari 100 tahun juga. Nah, kemudian di Ekios ini berisi berbagai naskah kuno Turots yang sudah kita alih media. Jadi Turotsnya sendiri ataupun naskah kunonya sendiri ada yang berlokasi di Disperpusif Jatim, ada juga yang berlokasi di masing-masing masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus naskah kuno atau Turots itu dibawa ke Disperpusif, tidak. Ya, itu tujuan kita. Tapi paling tidak kemudian dinas perpustakaan bisa mendapatkan materinya itu sendiri Ya, gitu Bu betul. ya. Kita lestarikan. Kalau ada rusak kita bantu. Jadi masyarakat juga misalnya ada yang memiliki naskah kuno rusak atau ingin tahu seperti apa, monggo silakan berkomunikasi dengan kami. Oke. Ibu, saya dengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mendapatkan akreditasi tertinggi Bu ya, di antara beberapa provinsi-provinsi yang lainnya. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu, akreditasi apa itu Bu kaitannya Bu? Oh iya, kalau itu kita terkait dengan akreditasi perpustakaan. Jadi alhamdulillah berturut-turut Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan jumlah perpustakaan terakreditasi tertinggi, seperti itu memang. Terus selama untuk mewujudkan ataupun mendapatkan tingkat penilaian akreditasi tertinggi itu sendiri, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman perpustakaan Ibu? Yang kita lakukan tentu jadi salah satu tugas di Perpusat Jawa Timur itu adalah pembinaan untuk seluruh perpustakaan yang ada di Jawa Timur. Perpustakaan OPD, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah dan sebagainya. Kita selalu berkolaborasi untuk semua perpustakaan itu bagaimana agar terdata, tercatat, kemudian fasilitasnya semakin baik. Nah, itu nanti akan dicatat dan kita daftarkan di Perpusnas. Oh, begitu Bu ya. Oke. Ya. Bu, sebentar lagi ini kan Hari Pustakawan Bu ya. Kira-kira ada agenda apa saja yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini Bu? Ya. Makasih Mas. Jadi kalau Hari Pustakawan besok dirayakan bersama di Bali hari Senin. Ya. Kalau untuk Jawa Timur banyak sekali rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pustakawan. Misalnya kita ada, ini termasuk salah satunya juga. Nih, Hari Pustakawan termasuk karena sampai tanggal 10 Juli. Sampai tanggal 10 Juli ini. Monggo Sobat Jatim kalau yang ingin melihat masih ada kesempatan. Jadi masyarakat bisa berbondong-bondong untuk melihat langsung dari koleksi Turos yang dipunyai itu Bu ya, sampai tanggal 10 Juli. Catat Sobat Jatim, ayo datang ke Masjid Nasional Al-Akbar sampai tanggal 10 Juli. Oke. Agenda apa lagi Bu untuk Kemudian Hari Pustakawan itu Bu? Dongeng online. Dongeng online. Nah, kita selalu ada rutin, kita ke berbagai tempat. Kemudian kemarin baru selesai pameran Jejak Bung Karno di Jawa Timur. Jejak Bung Karno. Ya, kita bekerja sama dengan Begandring Surabaya di tempat di kantor kami. Kemudian juga ini ada program Holiday at Library. Ini kan hari libur, jadi anak-anak ya Sobat Jatim juga yang ada anak-anaknya juga bisa datang ke Perpustakaan Jawa Timur. Hari Sabtu juga buka loh Mas. Nah, banyak sekali program menarik. Ada Read a Talk, selebrasi literasi, banyak sekali. Kemudian juga lomba bertutur. Lomba bertutur. Apa itu Bu lomba bertutur itu Bu? Bercerita. Nah, sebentar lomba bercerita itu untuk SD. Jadi kemarin sudah selesai kalau lomba bertutur. Jadi sudah dilombakan, nanti akan dibawa ke nasional. Kemarin yang dari seluruh kabupaten kota yang hadir. Kemudian English Discussion Forum kita biasanya ada setiap 2 minggu itu untuk mengisi juga Hari Pustakawan. Kompetisi menulis esai. Nah itu juga untuk mengisi. Semuanya gratis tentunya Bu ya? Tentu gratis. Kita tidak boleh meminta. Ya.
Ya, kita sediakan fasilitas. Dan- Dan ini mungkin kalau terkait dengan pameran ini nanti Iya. sesudah tanggal 10 Juli, Mm-mm. Sobat Jatim ada yang ingin tahu, silakan datang ke perpustakaan. Kita ada ruang pamer mini khusus untuk Turots ini, Turas ini, Bu, Naskah ya? Ulama Nusantara. Oke. Ibu, dari sekian beragam yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, mungkin bisa disampaikan apa saja inovasi-inovasi yang mungkin belum ataupun yang ingin dicapai dari teman-teman perpustakaan itu, Bu? Inovasi mungkin yang pertama ya tadi di era digital, pertama tentu pendaftaran anggota kita bisa melalui barcode. Ya, cukup melalui barcode. Mungkin nanti bisa lihat di IG ya teman-teman semua, Disperpusi Jatim. Nah, itu ada untuk pendaftaran. Kemudian juga misalnya mager nggak mau ke Disperpusif, kita bisa lihat di Play Store di Jatim. Nanti bisa pinjam buku di sana. Kemudian juga kita ada ruang konsultasi, librarian consultation, setiap Kamis itu kita ada untuk pemustaka, kita rutin gitu. Di ruang konsultasi itu apa kira-kira yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Terutama secara terkait umum? dengan peningkatan gemar membaca ataupun terkait dengan literasi. Nah, itu nanti ada di IG kita. Banyak sekali seperti itu. Kemudian juga tadi dongeng online ya sudah ada setiap Selasa. Layanan drive-thru, Mas. Jadi tidak hanya penjualan makanan saja yang ada drive-thru, kita juga ada drive-thru. Jadi peminjaman maupun pengembalian buku. Jadi bisa tidak perlu masuk. Jadi cukup minjamnya melalui HP digital, nanti bisa pinjam dan mengembalikan atau melalui Gojek, melalui GoSend. Ternyata Ya, banyak. Sudah Banyak, sangat ya. digital sekali gitu, Bu, Ya. ya. Kemudian SIKA-CKR, Sistem Informasi Karya Cetak dan Karya Rekam Jatim. Nah, itu juga untuk para penerbit yang ada di Jawa Timur, kita juga kan mewajibkan berupa aplikasi seperti itu. Penyebaran buku digital. Jadi kita menyebarkan website yang berisi buku. Jadi perpustakaan digital kita sebarkan di berbagai lembaga, baik OPD maupun masjid atau perpustakaan desa. Nah, di Dinas Komunikasi dan Diskominfo belum nih. Mungkin nanti kalau perlu kita berikan Oke, gratis. Bu. Siap, ya, Kita siap. berikan Makasih, Bu. gratis. Makasih, Itu Bu. berupa website seperti itu. Kita secara masif, selain juga layanan masyarakat yang ada di kantor, misalnya coworking space, inkubator literasi, gazebo literasi menggunakan panel surya, dan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Alhamdulillah tahun lalu kita mendapatkan penghargaan terbaik Apa itu, Bu? sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu anak-anak, wanita hamil, ibu menyusui, dan difabel. Penghargaan dari Kemenpan dan Antara. Itu apa yang sudah dilakukan, Bu, sampai mendapatkan penghargaan itu, Bu? Yang pertama kita menyediakan sarana prasarana ada 14 item. Mulai dari guiding block, kemudian pegangan, kemudian untuk alat-alat difabel, ruang laktasi, termasuk juga berbagai teknologi untuk masyarakat yang tunanetra, tunarungu. Ya seperti itu. Jadi misalnya untuk yang tunanetra, selain buku dengan huruf braille, kita juga ada komputer. Jadi mereka bisa menggunakan komputer tapi menggunakan suara. Nah, untuk yang tidak bisa mendengar tunarungu, kita juga ada alatnya. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Seperti itu. Ibu, dari sekian penjelasan yang Ibu sampaikan itu, saat ini bagaimana Ibu melihat tingkat antusiasme daripada teman-teman Gen Z untuk bisa mengakses daripada beragam layanan digital lah yang sudah dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu, Bu? Kalau kita melihat memang dari struktur penduduk Jawa Timur ya, memang sekitar hampir 60% itu kan Gen Z. Jadi ini tantangan kami. Yeah. Oleh karena itu kami semakin memperluas, melakukan percepatan untuk layanan digital. Kalau kita lihat di perpustakaan berdasarkan data, memang sebagian besar justru memang kalangan SMA dan mahasiswa. Dan semakin ke sini kami juga
Jadi kalau kami Disperpusip hanya menyediakan buku online, buku yang ada itu akan ditinggal Mas. Jadi bagaimana kita meningkatkan sarana prasarana tadi, buku online, buku digital, kemudian berbagai sarana yang nyaman, tempat yang dingin, ada co-working space, ada gazebo literasi. Alhamdulillah cukup banyak masyarakat yang datang ke Disperpusip Jawa Timur di Jalan Menur Pupungan. Oke. Ya. Ibu, tadi kembali lagi dari penghargaan terhadap yang rentan tadi Bu ya, fasilitas dan Kelompok rentan, ya, rentan sarana itu. prasarana. Itu di perpustakaan provinsi atau mungkin beberapa perpustakaan yang ada di provinsi Jawa Timur, Ibu, bisa dijelaskan? Kalau kantor kami itu ada 3. Iya. Pertama di Jalan Menur Pupungan, di Oke. sana untuk layanan perpustakaan. Kedua di Jalan Jagir untuk kearsipan. Iya. Yang ketiga di Pandaan. Pandaan itu untuk untuk arsip. Iya. Kalau yang kemarin mendapatkan penghargaan di Jalan Menur Pupungan, layanan perpustakaan. Layanan Jadi perpustakaan. gedung layanan perpustakaan. Silakan datang Mas. Oke, nanti Sobat Genji yang ada di Iya. luar sana, mari berbondong-bondong ke perpustakaan Iya. itu Bu ya. Oke. Seperti itu. Ibu, tidak terasa kita sudah lebih dari 30 menit Oh, iya, berdiskusi, berbicara masalah turos, kitab kuno, kemudian beberapa program-program dan inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Tentu untuk sebelum kita mengakhiri ada closing statement Bu yang mungkin Ibu ingin sampaikan kaitannya dengan bagaimana untuk meliterasi, memotivasi teman-teman Gen Z ini agar kemudian mereka memiliki kegemaran untuk membaca dan mengklik terhadap koleksi-koleksi turos yang ada di Iya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat, ayo kita upayakan untuk meningkatkan kegemaran membaca. Mungkin semua sudah paham ya istilah buku adalah jendela dunia. Nah itu suatu kenyataan. Mari kita bersama-sama meningkatkan kegemaran membaca. Nah kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga memberikan banyak sekali layanan dan tidak harus selalu berupa buku ya. Jadi membaca itu tidak harus selalu buku, tapi juga bisa buku secara online. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan membaca itu insya Allah banyak nilai-nilai baik yang nanti akan bermanfaat untuk PR, untuk modal kedepannya ya seperti itu. Dan terkait dengan ada turots, kemudian juga ini terkait dengan turots yang ada. Ayo teman-teman, kita bersama-sama, sahabat-sahabat, kita bersama-sama melestarikan naskah kuno yang ada di Jawa Timur. Melestarikan tidak saja hanya melestarikan secara fisik, tapi juga nilai-nilai kebaikan dari para ulama pendahulu kita. Ayo kita pelajari bersama, kita sosialisasikan bersama dan perlahan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin yang penting Mas, sekalian titip pesan. Siap. Mungkin dari Sobat Jatim ada yang memiliki turots di rumahnya atau ada yang memiliki naskah kuno. Mungkin nanti bisa dicek kembali, bisa menanyakan kepada orang tuanya atau eyangnya, mungkin ada naskah kuno. Seperti apa sih isinya? Apakah perlu dilestarikan atau seperti apa? Silakan jangan ragu-ragu menghubungi kami. Nanti kami siap di Disperpusip Jawa Timur, siap berkolaborasi. Nanti kita bantu bila diperlukan upaya pelestarian, kita bantu. Naskah kunonya nanti tidak harus selalu diserahkan ke Disperpusip, tapi bisa di tempat Anda semua. Dan yang penting adalah gratis. Nah, jadi kita berupaya melestarikan itu tidak mungkin hanya pemerintah saja, tapi kita kolaborasi ya, pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Mungkin itu Mas dari saya. Jadi mudah-mudahan dengan upaya pelestarian naskah kuno, tingkat kegemaran membaca kita juga semakin baik dan nilai-nilai kebaikan dari turots itu dapat bermakna dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Mas. Ibu matur sembah nuwun telah hadir di Sami. podcast Ruang Informasi. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini senantiasa meliterasi kepada teman-teman Gen Z dan khususnya masyarakat Jawa Timur Ya, agar sama-sama. tingkat literasinya semakin meningkat gitu Bu ya. Matur sembah Sama-sama, nuwun Mas. Ibu. Sami-sami. Sahabat Gen Z dimanapun Anda berada, demikian podcast Ruang Informasi yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Jika Anda ada saran ataupun komentar ataupun usulan dan yang sebagainya, jangan lupa komen,
klik dan share di link yang ada di bawah ini. Saya Muhammad Khairul Rijal undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.